Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alicia Hayati dari kelas 10 TKJ 1. Di sini saya akan membahas peranan Muhammad Hatta dalam proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. 17 Agustus 1945, semua orang mengenalnya sebagai Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Di balik hari bersejarah tersebut, ada satu sosok proklamator masyhur yang mempunyai peranan penting bagi peristiwa itu. Dan sejarah Indonesia secara keseluruhan, dia adalah Muhammad Hatta. Jujur, lugu, dan bijaksana. Itulah kata-kata yang digunakan oleh Iwan Fals untuk menggambarkan sosoknya. Di luar itu, sebenarnya ada banyak kiprah Hatta yang menorehkan tinta emas dalam sejarah tanah air. Lalu, bagaimana jejak sang proklamator tersebut? Hatta lahir dengan nama Muhammad Athar pada 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Keluarganya memiliki latar belakang religius yang cukup kental. Muhammad Hatta memiliki peranan penting dalam persiapan kemerdekaan Indonesia. Muhammad Hatta diketahui menyumbang kalimat pertama untuk teks proklamasi. Muhammad Hatta diketahui menyumbang kalimat pertama dalam teks proklamasi yang berbunyi hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Selain merumuskan naskah, Bung Hatta juga menandatangani teks proklamasi bersama Bung Karno. Dengan pakaian serba putih, Hatta turut mendampingi Soekarno dalam upacara proklamasi. Kala itu, para pemuda mendesak Soekarno untuk segera membacakan teks proklamasi. Namun, Soekarno menolak membacakannya. Jika Hatta belum hadir, 5 menit sebelum upacara, Hatta akhirnya hadir dan mengikuti upacara. Atas desakan seluruh anggota, Hatta dicalonkan sebagai ketua dengan tahun 1926. Terpilih sebagai Ketua Perhimpunan Indonesia. Sebagai Ketua Perhimpunan Indonesia, Bung Hatta dapat menyampaikan gagasan-gagasan terkait politik yang dianut dan akan diajarkan Perhimpunan Indonesia. Namun, sama seperti Soekarno, Belanda menganggap ini adalah sebuah ancaman bagi pemerintah kolonial. Saat Jepang menduduki Indonesia, Hatta dibebaskan dan dijadikan penasihat oleh pemerintah Jepang. Hal ini dimanfaatkan oleh Hatta untuk membela kepentingan rakyat Indonesia. Ia pun turut andil dan keanggotaan Panitia 9 dan PPKI sebagai media persiapan kemerdekaan Indonesia. Setelah perjuangan panjangnya, ia berhasil mewujudkan keinginan rakyat untuk memerdekakan Indonesia. Bersama dengan Soekarno, beliau menorehkan tinta atas nama bangsa Indonesia di dalam naskah proklamasi. Perjuangan kedua pasangan emas tersebut dalam memerdekakan Indonesia tak lagi dimungkiri. Mereka pun diangkat menjadi pahlawan proklamasi secara resmi pada tahun 2012, setelah sebelumnya status tersebut mengalami distorsi berkali-kali. Jadi, itulah sepenggal kisah pasangan proklamator yang menjadi kebanggaan Indonesia. Tanpa mereka dan pahlawan-pahlawan lain, saat ini kita belum tentu bisa menghirup udara bebas kemerdekaan. Terima kasih sang proklamator. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan
dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Sekian video pembahasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.